Jumpa lagi bersama saya Nino The Channel. Kali ini kita akan membahas kisah harta karun legendaris yang jadi rebutan tiga negara. Tidak ada yang mau mengalah. Iliad, sebuah tulisan milik Homer, kerap dianggap menjadi salah satu karya sastra terbesar sepanjang sejarah dunia sastra barat. Karya tersebut mengisahkan perang Troya yang sudah berabad-abad dinilai menjadi mitologi di Yunani bahkan oleh para cendekiawan. Namun, di abad ke-19, seorang yang berinisiatif mencari bukti nyata mengenai lokasi kota Troya yang berada dalam cerita legendaris tersebut. Ia merupakan arkeolog asal Jerman bernama Heinrich Schliemann. Pencarian Schliemann pun sukses ketika ia mendapati Hisarlik atau situs peninggalan kerajaan Troya yang sekarang dijuluki situs kuno Troy. Terbuktinya lokasi Troya. Penggalian pun dimulai di tahun 1817 usai berhasil menyisir situs Troy II sebagai Troy of the Iliad. Ia selanjutnya punya target berikutnya demi menemukan situs yang bernama Treasure of Priam atau harta karun Priam yang menurut Schliemann adalah milik Raja Troya Priam. Lantaran Priam merupakan penguasa Troy, Schliemann pun berpikir kalau sang raja menyembunyikan hartanya di sebuah lokasi sekitar Hisarlik. Hal tersebut demi mencegah penjarahan apabila nantinya Yunani jatuh ke tangan orang lain. Benar saja rupanya, Schliemann sukses mendapati harta karun yang selama ini dicari pada 31 Mei tahun 1973. Ia mendapat harta karun Priam secara tak sengaja saat melihat emas di permukaan parit pada sisi barat daya situs Hisarlik. Namun, menurut penuturan Schliemann, benda-benda tersebut dikemas dengan rapi bahkan ditempatkan dalam peti kayu dengan yang sudah mulai membusuk karena usia. Usai menemukan harta karun tersebut, ia menyimpan harta-harta tersebut dalam rumahnya. Selain emas juga perak, harta karun Priam berisi senjata, kuali, tembaga, panci, perunggu, serta katel perunggu. Jadi incaran otoritas pemerintah. Rupanya otoritas Ottoman yang sekarang baru menjadi Turki menginginkan harta karun Priam yang ada sekarang miliknya. Namun, Schliemann memiliki rencana lain. Ia justru ingin membawa harta yang ditaksir memiliki nilai miliaran tersebut keluar dari wilayah Ottoman. Usai menemukan harta karun Priam tersebut, Schliemann kemudian mencari museum untuk memajangnya. Sementara artefak bernilai tinggi tersebut ia simpan dalam rumahnya di bawah bayang-bayang ketakutan dan kecemasan akan dicuri. Pada tahun 1887, harta karun Priam akhirnya pertama kali dipamerkan di depan umum dalam South Kensington Museum yang sekarang menjadi Victoria and Albert Museum di London, Inggris. Selama beberapa tahun dipamerkan di London, harta karun Priam kemudian dipindahkan menuju Berlin, Jerman pada tahun 1881. Antara tahun 1882 hingga 1885, artefak ini dipamerkan dalam Kunstgewerbe Museum dan selanjutnya dipindah kembali ke Ethnological Museum yang baru dibangun saat itu. Dijarah atau dirampas. Lepas dari kekalahan Nazi dalam Perang Dunia II di tahun 1945, artefak ini menghilang secara misterius. Pasukan Soviet yang ketika itu menguasai Berlin diduga bertanggung jawab atas hilangnya harta karun Priam. Sejumlah benda dari Priam seperti karya seni juga artefak berharga kemudian malah ditemukan di Moskow pada tahun 1923. Soviet yang saat ini berubah menjadi Rusia sempat membantah kalau dulunya mereka menyimpan harta karun Priam. Hingga pada akhirnya mereka mengakuinya di tahun 1993. Mereka menganggap harta ini merupakan barang rampasan atas kompensasi kerugian Perang Dunia II. Jerman melihat tindakan Rusia ini sebagai penjarahan dan menuntut harta tersebut dikembalikan. Hingga sekarang, harta kaum Troy legendaris tersebut masih ada di Rusia.
Sebagian besar terpajang dalam Pushkin Museum Moskow. Terima kasih, itulah sedikit tentang harta karun legendaris yang jadi rebutan 3 negara. Namanya juga harta karun, pasti begitu demikian. Tunggu video selanjutnya.